Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kita nanti akan belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Nanti kalau salah ya diingatkan. Namanya kita juga belajar bareng. Diniati untuk rahmate bulan Ramadan seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya punya Ihya Ulumuddin cuma ketinggalan. Jadi saya bawanya cuma mukhtasar. Nanti kita pakai file PDF-nya aja. Teman-teman kalau mau nyimak nanti simak aja ya. Jadi seperti itu. Silahkan nanti teman-teman bisa open your book. Bentar, saya lupa halamannya ini ya. Zakat puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini Syekh Imam Al-Ghazali, lakopannya Imam Al-Ghazali itu namanya adalah siapa? Dia yang tahu enggak teman-teman? Lakopan Imam Ghazali itu Hujjatul Islam karena banget alimnya beliau. Bahkan beliau ini salah satu ulama yang menjadi salah satu penyokong gitu terbesar dalam sejarahnya. Jadi setiap kurun dalam suatu masa pasti ada beberapa ulama-ulama penyokong. Saya lupa istilahnya apa, tapi yang jelas Syekh Malik itu pernah membahas itu dalam kitabnya. Pasti ada setiap zaman itu. Tidak tahu zaman ini siapa ulamanya ya. Mungkin Mbah Mun atau mungkin Habibana Lutfi, saya nggak tahu. Cuman kalau pada saat itu di abad keempat Hijriah ada namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sebelum kita membahas ini ya, bab saum ini. Imam Ghazali itu fannya lebih kepada teman-teman? Kepada genre tasawuf. Jadi nanti yang kita bahas itu adalah seputar sudut pandang beliau terhadap terhadap tasawuf itu sendiri ya. Makanya nanti kita sama-sama akan membahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil saya bacakan ya. Nanti kalau salah ya diingatkan. Saya kitabnya ini Darul Minhaj kalau teman-teman punya ya. Jadi Al-Faslu Asani fi asraril shaumi wa syartihi wa syurutihi al-batinati. Ya. Jadi pada bab ini Imam Ghazali itu murui, bahasa Jawa niku murui. Murui itu adalah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seseorang itu bisa memahami terhadap puasa ya. Bisa memahami terhadap rahasia-rahasia puasa. Ngomong panjang lebar ke paham ta ora ya mbah. Ya, paham ya. Iklam. Anna lisaimi salasa darajatin. Jadi ini yang belum orang banyak ketahui. Jadi gini mun ya. Orang puasa itu ada 3. Klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama, ada puasa itu namanya shaumul umumi. Shaumul umumi itu apa? Nah, nanti diterangkan oleh Imam Ghazali di bawahnya. Jadi ada 3 klasifikasi orang puasa. Yang pertama shaumul umumi, wa shaumul khususi, wa shaumu khususil khusus. Jadi ada 3. Ada yang am, ada yang khos, ada yang khususul khusus ya. Ada tingkatan. Ini nanti teman-teman termasuk tingkatan yang mana ya? Jangan tanya saya nanti ya. Kalian cocokkan sendiri ya. Yang pertama, qala al-musannif, amma shaumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'ish syahwati kama sabaqa tafsiluhu ya. Jadi yang pengertian pertama itu adalah puasanya orang umum. Artinya hanya menahan rasa lapar dan menahan syahwat. Maksud syahwat itu nafsu tadi, menahan farji kita supaya tidak melakukan hal tersebut ya.
puasa umum ini yang biasanya kita bersama lakukan gitu ya. Dapuran kue-kue ini loh, sing biasanya melakukan puasa yang pertama ini. Orang yang hanya berpuasa dengan niatan untuk menjaga kelaparan, menjaga nafsu, untuk tidak melakukan hal yang jelek. Paham apa paham? Paham iki. Paham. Yang kedua itu ada namanya amma shaumul umumi. Wa amma shaumul khususi fa wa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rajli wasailul jawarih anil atham. Ada pengertian yang kedua menurut Imam Ghazali itu, ini teman-teman ya. Puasanya khusus. Maksudnya khusus apa ini? Ya, maksudnya khusus itu adalah mencegah pendengaran, mencegah basor. Basor itu adalah penglihatan, mencegah lisan, mencegah tangan, mencegah kaki dan seluruh anggota badan dari dosa-dosa kecil. Jadi ini yang susah ya teman-teman untuk kita lalui bersama. Kenapa? Karena gak semudah itu Ferguson untuk menjaga semua anggota badan kita dari dosa-dosa yang kecil ya. Jadi jari Imam Ghazali gitu ngendikane beliau ya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga ada lagi teman-teman. Ya ini. Wa amma shaumul khususil khusus. Apa itu shaum khususil khusus? Ini tingkatan yang ketiga. Fahuwa fasaumul qalbi anil himami ad-duniyati wal afkari ad-dunyawiyati. Ya. Menjaga hati kita itu dari keinginan-keinginan dunia dan pemikiran-pemikiran dunia. Nah, ini yang sangat sulit sekali. Jadi definisi daripada berpuasa itu sendiri hakikatnya tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan apa? Menahan nafsu, menahan pacaran dan lain-lain. Tapi untuk tingkatan yang ketiga ini Imam Ghazali mendefinisikan bahwasannya adalah menjaga hati dari hirup lingkup duniawi. Jadi kalau nanti ikut yang klasifikasi ketiga ini, orang kalau semisal berpuasa kemudian hatinya berpaling hanya untuk tujuan dunia, contoh untuk output uang dan lain sebagainya, maka otomatis puasanya batal. Nah ini yang perlu kita khawatirkan bersama-sama. Ini problem semua umat, tidak hanya kita saja ya. Ini melatih untuk kita bersama-sama nanti. Ya, paham gak Mun? Jadi ada 3 tingkatan ya teman-teman. Wa kafu amma siwallahi azza wa jal bil kulliyah wa yahsulu al fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fi ma siwallahi azza wa jal wal yaumil akhir. Nah, ini diterangkan Imam Ghazali tingkatan yang ketiga ini. Kalau teman-teman bisa just ya. Jadi tingkatan yang ketiga itu namanya puasa khususul khusus ya. Puasa Ramadan ini ya, khususul khusus. Mencegah pokoknya selain dari Allah itu hilang. Hanya yang ada itu hanya Allah sebagai Tuhan. Lainnya hilang. Nah, ini bisa pakai kita ya. Lah, ketika sudah mencapai itu, maka wa yasulu al-fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fi ma Allah azza wa jal wal yaumil akhir. Ketika orang sudah mencapai taraf ini, kemudian dia berpikir selain Allah, tujuannya selain Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka puasanya batal. Saya contohkan biar kalian paham ya teman-teman. Misal, ada orang dia itu berpuasa. Lah, sampean berpuasa. Ya sampean yang mulia. Misal, jangan saya aja, misal saya ya. Misal saya berpuasa. Kemudian saya berpikir, waduh, nek ngono nganu ndak ya, hawane apa jenenge enak main game, hawane enak gil ngopo-ngopo jalan-jalan wae. Lah
Ketika kita kembali kepada definisi Imam Ghazali yang ketiga ini, maka apa yang saya katakan itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hakikatnya puasa itu bukan hanya apa? Bukan hanya menjaga lapar dan haus, tapi juga menjaga banyak hal. Nah, ini yang banyak orang di sini tuh lupa. Ya, tujuan, the purpose, basic purpose of fasting itu like this gitu loh ya. Saya ingatkan kembali ini bukan ucapan saya, ini ucapannya Imam Ghazali rahimahullahu taala ya. Kemudian ini wabil fikrid dunya ila dunya turadu lid-din fa inna dzalika min zadil akhirati walisa minad dunya. Wis pokoknya kabeh sing semua yang memikirkan tentang dunia, mbah itu uang, mbah itu nanti kalian memikirkan pekerjaan, mbah itu kalian mau memikirkan kuliah pusing, puasa kalian batal loh. Jangan macam-macam ya. Nah, ini yang diajarkan Nabi kepada kita semua ini ya. Hatta qala al-babul qulub man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi nahari li tadbiri ma yafturu alaihi kutibat alaihi khati'atun. Makanya ngendikane Imam Syafi'i itu para arbabul qulub, orang-orang yang ahli hati, orang-orang yang sufi, para wali Allah itu berkata gini, barang siapa yang menggerakkan hatinya di dalam puasa Ramadan, ya, menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang selain Allah, maka dicatat ke dalam khotiah. Salah itu, makanya sama-sama ini ya. Nah ini tuh sulit ya. Tapi kita tuh harus belajar bersama-sama supayanya puasa kita itu tidak rugi gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian Imam Ghazali ngendikan kepada kita semua, loh, Anda ini nggak percaya sama Tuhan loh, karena Tuhan itu telah menjamin rezeki kita. Makanya kita itu ini loh teman-teman ya, apalagi teman-teman anak manajemen ini ya. Sekiranya supayanya kita itu, apalagi anak UIN ya, kalau semua anak UIN kan termasuk saya ya, supaya menjaga niat bareng-bareng ya. Jangan sampai masalah rezeki, masalah uang, apalagi ini bulan Ramadan, kalian khawatir terhadap hal itu. Karena itu termasuk kalian tidak percaya pada adanya esensi Tuhan di dunia ini. Kalian tidak percaya Tuhan itu Allah bisa memberi makan kepada kalian, bisa memberi ABC kepada kalian. Nah, ini yang jarang diajarkan ya kepada kita semua. Makanya Imam Ghazali mengingatkan ya. Qala al-musannif wa di rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Yang ketiga ini tadi, tingkatan puasa yang ketiga, puasa khusus ini, itu yang puasanya para nabi, para siddiqin, para muqarrabin. Puasanya wali-walinya Allah ini, lah kayak gitu. Teman-teman kalau cita-cita ingin jadi wali ya harus bisa melatih diri kita masing-masing ya. Mbah kalian paham, mbah rasa penting ya wes, kalau ora wis disampaikan gitu loh ya teman-teman. Paham? Paham gak mun? Walanu qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi fitrin am. Yang kedua, ini ditambahan oleh Imam Ghazali ya. Ada tingkatan kedua namanya tadi shaumul khusus. Ya, ini di atas derajat lagi. Kan tadi derajat pertama shaumul umum, puasanya orang yang umum. Yang kedua ada shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Yang ketiga shaum khususul khusus. Yang khusus tadi puasanya para nabi. Yang kedua ini shaumul khusus ini, shaum yang khos. Ini puasanya siapa? Wa shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh. Ini kalian termasuk ini apa enggak? Saya juga enggak tahu ya. Diri saya termasuk ini apa enggak? Ya semoga aja seperti itu ya. Maksudnya apa? Yaitu puasa fawa kaful jawarih anil asam, menjaga semua anggota badan kita ini dari dosa. Misalnya misal sampean ya,
Misal sampean pulang dari kampus, pulang dari sekolah, pulang dari mata kuliah tadi, kemudian kalian melihat dengan mata kalian ada cewek berseliweran, kemudian ada kalian srek dengan itu. Lah, menggunakan definisi yang kedua ini puasa kalian batal. Makanya ini harus kita hati-hati ini. Saya juga harus berhati-hati. Jangan-jangan selama 21 tahun saya hidup puasanya tidak diterima. Makanya sebagai generasi muda seenggaknya kita tahulah hal-hal seperti ini, ya. Ya Pak ya? Gitu loh. Dan yang terakhir, ya. Saya nggak akan berbicara panjang lebar. Intinya yang kedua itu, kalian tadi jangan Imam Ghazali menerangkan ya, godul basor. Kalian itu harus menjaga mata kalian ya. Kalau ingin puasa yang kedua ini, jangan jelaletan matanya kepada cewek-cewek. Segitu juga yang cewek jangan jelaletan pada yang cowok, karena grek saja itu bisa membatalkan puasa kalian. Paham ya? Kemudian menjaga ucapan juga. Kalau ingin tingkatan yang kedua ini tadi loh, shaumul khusus ya. Hifdzul lisan anil hadiyan wal kadhib wal ghibah. Menjaga ucapan ini dari berbohong, dusta, dari namimah, fasy, jufa, wal khusus wal marah. Semuanya ini intinya menjaga ucapan dari segala ucapan-ucapan, dari segala omong-omongan yang enggak enak itu ya. Kalau ingin puasa yang kedua, tapi saya kira ini bukan hal yang sulit ya kalau kita ingin melaksanakannya. Tapi ini sepertinya anak-anak zaman sekarang itu sudah melenceng gitu loh ya. Makanya kita harus kembali bersama-sama teman-teman ini ya. Ya. Kemudian ats-tsalits kafus sam'i anil isgha, menjaga pendengaran ini dari hal yang jelek. Misal kalian, apalagi yang cowok-cowok ya, yang cowok-cowok Ramadan masih mendengarkan hal-hal yang seperti itu tidak boleh ya. Batal kalau pakai pengertian yang kedua ini. Gitu ya. Karena kata Imam Ghazali di sini, pendengaran itu ya, ini apa aja, li'anna kullama haramallahu haramal isgha. Kaidahnya seperti ini. Setiap sesuatu yang Tuhan itu mengharamkan, maka kita juga haram untuk mendengarkannya. Makanya jangan gemen-gemen ini. Dan saya juga sih, saya juga terus berlatih di sini dan teman-teman sekalian ya. Qala al-musannif, yang keempat adalah menjaga jawarih kita. Yang kelima adalah tidak memperbanyak makanan halal. Nah, ini biasanya juga ya. Ini saya juga ada juga sepertinya. Jadi kalau ingin kriteria yang kedua, orang itu tidak diperbolehkan yang namanya untuk memperbanyak makanan halal. Artinya ketika saudara ini berpuasa kemudian dibuka pada waktu berbuka kita itu, aslinya kata Imam Ghazali nggak boleh memperbanyak makan. Karena ketika kita memperbanyak makan, yang terjadi adalah kita itu akan menjadi budak daripada setan. Karena setan itu suka sesuatu yang berlebihan. Kata Imam Ghazali seperti itu ya. Istiksarut ta'am itulah ya juz. Harus kalian. Ketika kalian istiqamah ta'am, maka tidak sah kalau pakai pengertian yang kedua. Makanya jangan macam-macam ya kalian ya. Saya juga ini ya. Yang jadi seperti itu. Nah, itu kalau ingin derajat yang kedua. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir shaumul umum. Ini orang-orang biasanya ya. Jadi kalau ada orang hanya berpuasa dengan niatan untuk menjaga lapar, menjaga hawa nafsu dari godaan yang lain, itu namanya shaumul umum. Shaumul umum level kalian berarti masih level di bawah, dan itu harus di-upgrade. Karena kan tujuan dari agama ini untuk mencapai itu kan, level mitik kepada Tuhan itu kan. Kalian itu masih di level master, jadi kalian jangan sombong ya. Maka dari itu kita bersama-sama, seenggaknya kalau kalian gak paham materi ini, pernah dungu gitu loh, pernah mendengar sama-sama ya teman-teman.
ternyata hal seperti ini itu tidak diperbolehkan gitu dalam menurut Imam Ghazali gitu. Sehingga kita bisa berhati-hati. Karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian, kalian juga pada capek. Ya, sudah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.